Presiden Uganda sedang memeriksa sebuah senjata baru. Kemudian, ia melirik dan malah melihat anak buahnya nggodani bojone. Nggak mikir-mikir, Presiden langsung membedilnya di tempat. Mas Bambang sang bakul bedil terkejut, ia hanya ingin segera pergi dari sana. Tiba-tiba, sang Presiden malah merongos dan langsung ngecuprus. Ia meminta Mas Bambang untuk menyuplai lebih banyak senjata ke negaranya demi menundukkan rakyat. Sebulan kemudian, Mas Bambang mengirim senjata dengan kontainer ke Uganda. Tapi, Interpol berhasil melacak kapalnya. Mas Bambang langsung menyuruh anak buahnya mengganti nama kapal dan menaikkan bendera Belanda. Namun mereka hanya punya benderanya wong Perancis. Tapi Mas Bambang santai saja karena warnanya mirip-mirip. Interpol mulai mengaudit muatannya. Untungnya mereka hanya menemukan tumpukan kentang. Padahal di balik tumpukan itu terdapat banyak kotak senjata. Terlihat abdi negara nggak niat kerja. Mas Bambang lolos. Kali berikutnya Mas Bambang mencoba jalur udara. Pesawat kargonya dipenuhi bedil-bedil. Namun angkatan udara mengepung dan memaksanya mendarat. Mas Bambang menolak. Tapi jet tempur langsung membedili pesawatnya sampai bolong-bolong. Dengan terpaksa ia turun di komplek emak-emak bersenjata. Mas Bambang langsung sok ide. Ia membuka kargo dan berkata, ambil bedil-bedil ini, nggak usah bayar. Dalam hitungan menit, bedil-bedil berega $10.000 raib tak tersisa. Orang-orang bahkan membongkar pesawat, menyisakan ragangannya. Mereka mengambil besi-besinya untuk dijual. Polisi yang nggak niat pun tiba, tapi tidak menemukan apapun. Karenanya, Mas Bambang pun lolos lagi. Bisnis Mas Bambang semakin besar. Perang di berbagai belahan dunia membuatnya semakin sugih duit. Namun, agen Interpol bernama Sang Udin terus mengejarnya. Udin masih percaya bahwa keadilan masih ada di sistem hukum negaranya. Di Afrika, Mas Bambang semakin dekat dengan Presiden Uganda. Presiden menganggap Bambang adalah bakul wedang, salah deng, maksudnya pahlawan. Karena berkat bedil-bedil Mas Bambang, ia masih berkuasa di Uganda. Dan tak lama setelah itu, Sang Udin berhasil memecahkan rekor muri, yaitu keberhasilannya meringkus Mas Bambang yang kebal hukum. Dan untuk pertama kalinya, Bambang benar-benar duduk di ruang interogasi. Sang Udin yakin kemenangan ada di tangannya. Saat masih kegirangan, Sang Udin diperintahkan untuk membebaskan Mas Bambang. Ambil pelajarannya, effort boleh, tapi aja goblok friend. Ternyata, Mas Bambang adalah ladang duit untuk bisnis para elit global yang serakah di dalam pemerintahan. Ia sadar seluruh belahan dunia akan selalu membutuhkan jasanya. Ia mungkin adalah penjahat, tapi penjahat sepertinya justru kebal hukum. Selama ada perang, Mas Bambang sangat yakin bahwa dirinya tidak akan tersentuh. Film ini berjudul Lord of War, yang dirilis tahun 2005.